Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mentes kabel MIDI buatan dari brand Basius. Namanya Basius Coolplay, bisa dilihat di sini. Support daya 100 watt. Kemarin ini saya dapatkan dengan harga sekitar 18 ribuan. Tentunya bermain-main motor ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes kabel MIDI dari brand Basius ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang ada di deskripsi. Seperti apa performanya? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel MIDI Basius Coolplay yang dikemas dengan warna putih. Nah, ini lalu kita di dalamnya ada plastiknya dan ada kertas 3 macam. Ini deklarasi, lalu stiker buat tempel sana, tempel sini, lalu ada juga kertas kartu garansi dan seperti ini visi kabel Basius Coolplay. Dilihat dari sisi visi kabel ini warna oranye dan kesan pertama ketika saya memegang kabel ini terasa karet banget ya, lihat. Lalu desainnya cukup besar sekali kabelnya. Sebagai pembanding saya ada kabel Anker Zulu seperti ini. Coba kita bandingkan ya. Ini perbandingannya Anker Zulu 5 ampere 250 watt versus kabel Basius Coolplay. Nah, seperti ini perbandingannya. Jauh-jauh banget. Anggap kabel Anker Zulu itu 50%, kalau besarnya Basius Coolplay itu sekitar 80%. Lihat ini. Nah ya, cukup besar sekali. Kemudian dari sisi kepala port, lihat ini terbuat dari bahan aluminium, ada tulisannya Basius 100 watt. Nah, warna portnya dari ujung warna oranye. Kemudian kita lihat dari sisi sini, ini ada talinya model karet seperti ini. Nah ya, beda. Kemudian lihat dari sisi ujung yang sebelah sini juga sama, tapi ini semacam ada kayak titiknya. Nah lihat ini titik, entah ini lampu LED atau apa, nanti kita cek lebih lanjut. Warnanya juga oranye. Untuk panjangnya ini 1 meter, bisa dilihat di sini ya. Jadi kesan pertama saya memegang kabel ini karet banget dan ukurannya sangat besar. Baik, lanjut kita lihat dari sisi build-in quality kabel Basius Coolplay dari sisi ujung yang sebelah sini. Lihat ini, pengerjaannya lumayan rapi atau ya sangat rapi ya. Lihat ada sedikit finishing yang kurang rapi. Lihat ini bagian ini agak kurang rapi, ada garisnya ini, atau bisa saya katakan jembret, tapi ya tidak jembret-jembret amat lah ya. Lihat ini tingkat kerapiannya menurut saya ya anggap sekitar 80%. Nah seperti ini. Nah coba kita lihat dari sisi finishing aluminiumnya juga sangat rapi. Lihat ini. Nah coba kita lihat dari finishing kabel, rapi ya. Ini ada teksturnya semacam kayak garis-garis, tapi saya pegang itu halus. Beda, oke. Build-in quality-nya beda, tidak nylon braided ya. Oke, kita lihat dari sisi ujung yang satunya. Lihat ini, tulisannya sangat jelas dan rapi ya, cuma tidak rapinya sebelah sini saja ini. Nah ya itu saja, anggap kalau saya nilai tingkat kerapiannya sekitar 80. Dan lihat ini sedikit kurang rapi. Lihat, nah warna oranye. Jadi dari sisi build-in quality menurut saya lebih dari cukup. Baik, lanjut tes USB-C e-marker pada kabel MIDI Basius Coolplay ini. Secara tertulis ini 100 watt. Lihat ini ya, 100 watt. Nah oke, saya tes. Nah ini kalau teman-teman pengen tahu apa itu USB-C e-marker, itu sebuah chip kontrol kabel yang diperuntukkan untuk kabel minimal arusnya 5 ampere, 6 ampere dan di atasnya. Nah kalau kita melihat Anker rata-rata itu 5 ampere. Nah ya, kalau tidak ada chip e-markernya itu biasanya dia berada di bawah 5 ampere, biasanya 3 ampere. Nah 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 60 watt. Artinya yang tidak ada USB-C e-markernya itu daya maksimalnya 60 watt. Kalau yang ada USB-C e-marker seperti ini biasanya 100 watt, yaitu 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100, atau bisa 5 ampere dikali 50 volt sama dengan 250 watt. Ya, gambarannya seperti itu. Ibaratnya seperti prosesor lah ya, chip e-marker. Jadi ini saya hubungkan. Nah, ini saya menggunakan USB Low Inercy FNP58 dengan bantuan powerbank Acom AP201. Lihat, dia ada dan stabil. Nah, kita bisa membaca struktur kabelnya lewat alat seperti ini. Lihat, speednya 2.0, kemudian panjangnya 1 meter ya. Kemudian voltnya 50 volt dikali current atau ampernya
ampere sama dengan 250 watt, tapi kok di sini ditulis 100 watt. Yang benar yang mana? Saya lebih percaya menggunakan USB definisi. Artinya kabel ini maksimalnya 250 watt secara USB definisi, bukan 100 watt. Oke. Nah, kalau pengen tahu kabel yang 100 watt, saya ada Basius yang lain. Ini sudah ya. Oke, sebentar saya ambilkan kabel ini Basius unbreakable. Nah, sebentar. Nah, lihat nih, ada tulisannya 100 watt. Saya teskan biar teman-teman paham macam-macam kabel, ada yang 100 watt, ada yang 250 watt. Lihat ini saya hubungkan ya. Nah, lihat. Nah, ini yang 100 watt, 20 volt dikali 5 ampere sama dengan 100 watt real. Ya tidak apa-apa, Basius Coolplay itu relnya di atas dari spesifikasi kan malah lebih bagus, tidak di bawahnya. Kalau di bawahnya mungkin kita bisa komplain ya, kalau di atasnya kan ya lumayan voltnya lebih besar, 50 volt. Nah, tapi kadang ada beberapa device yang dikasih daya voltase di atasnya tidak mau juga ada. Nah ya, tapi ya kembali ke pribadi masing-masing. Intinya seperti ini, yang benar-benar 100 watt itu 20 volt kali 5 ampere. Oke, tak kasih informasi yang lain sebagai referensi saja. Kadang ada kabel yang secara spesifikasi ditulis 120 watt, tapi kita cek tidak terbaca. Itu ya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada USB-C markernya. Ini contoh, lihat ini ada tulisan 120 watt. Nah, oke, kita cek ini kabel polosan, anggap seperti itu ya. Lihat saya hubungkan, tidak terbaca. Nah, ini spesifikasinya tidak valid karena tidak terbaca atau tidak ada USB-C markernya, atau tidak terbaca lah ya USB-C markernya. Kalau tidak terbaca biasanya seperti yang saya katakan tadi, artinya ampernya 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 60 watt, bukan 120 watt. Nah, semoga paham teman-teman apa yang saya sampaikan tentang USB-C marker. Baik, lanjut tes hambatan kabel atau resistensi kabel dengan menggunakan cara saya. Nah, ini saya menggunakan alat tes Venson Gandas charging 70 watt ya. Oke, saya hubungkan pertama untuk melakukan pengetesan hambatan kabel atau resistensi kabel. Saya menggunakan USB Dr. Cosi. Pertama, kita cek dahulu dari sisi start dari adaptor chargernya seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini. Ini dia sebelum melewati kabel. Nah, sebentar nah, seperti ini. Nah, ini sebelum melewati kabel, kita lihat nanti dia dayanya berapa. Ini coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, lihat sudah terhubung dengan baik, super fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Nah, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. dahulu sebelum melewati kabel. Lihat dia jalan di protokol isi daya cepat TPS. Nah, dia mencapai pada daya 23 watt, 24 watt. Kita catat, anggap dari daya 24 watt ya. Oke, sekarang saya rubah dari sisi USB dokternya, saya pindah ke ponsel. Ini kan dia akan melewati hambatan kabel. Tadi catatannya anggap 24 atau 23,7 watt. Silakan dikurangi sendiri nanti. Nah, lihat seperti ini. Nah, 23,7 tadi ya, lihat. Nah, sudah terhubung. Sekarang kita cek. Setelah melewati kabel, nanti dia akan kelihatan dayanya pasti berkurang karena ada resistensi kabel atau hambatan kabel. Tetap yang jalan protokol isi daya cepatnya PPS. Nah, kita tunggu sebentar. Ini dayanya masih naik perlahan-lahan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dia sepertinya sudah mulai mendekati titik daya maksimal. Nah, lihat tadi di 23,7 watt. Sekarang di 23 watt. Nah, artinya anggap per 24 atau per charging ponsel 25 watt ya, karena ini Samsung 25 watt. Dia resistensinya atau hambatannya kurang lebih di 0,6 atau 0,7 watt. Itu resistensi kabel atau hambatan kabel ya. Nah, lihat sekali lagi. Tadi 23,7, sekarang sekitar di 23,2. Anggap ya sekitar 0,7 atau 0,5 watt resistensi kabel dari Basius
Coolplay 100 watt ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan bantuan adapter charger Venson GAN 70 watt dan converter unit dari USB A to C, karena basic dari adapter charger Samsung ini USB A to C. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%. Oke, kita lihat dari sisi status tadi fast charging aktif. Coba saya perjelas dengan menggunakan sistem seperti ini. Lihat di notifikasi fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan antara stop kontak versus USB Dr. Cozy. Lihat ini yang ada di stop kontak 17 watt. Kemudian USB Dr. Cozy ini membaca sistem protokol isi daya cepat yang aktif FCP. Fast Charging Protocol, kira-kira mungkin seperti itu ya, atau ya istilah singkatannya FCP, silahkan diterjemahkan sendiri. Kemudian seluruh dayanya, lihat ini 14, sekian watt atau 13 watt naik turun. Nah lihat ini dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14 watt. Dari teori ponsel Samsung adaptive fast charging 15 watt real berada di daya 14-13 watt naik turun. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 19%, quick chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan antara stop kontak versus USB Dr. Cozy. Lihat ini stop kontak 18 watt. Kemudian USB Dr. Cozy, lihat ini protokol isi daya cepat yang aktif, dia quick charging 3.0. Kemudian seluruh dayanya 6 volt kali 2,3 ampere sama dengan 14,3 watt. Dari teori Xiaomi-nya quick charging 18 watt real berada di daya 14, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%, indikator fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di stop kontak versus USB Dr. Cozy. Sebentar saya balik dahulu. Lihat ini dari sisi stop kontak mencapai hingga 19-20 watt. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang jalan protokol isi daya cepat QC 9 volt. Kemudian seluruh dayanya 8,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14-15 watt. Dari teori spesifikasi ponselnya 18 watt real berada di daya 14-15 watt naik turun. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah lihat ini ya, start dari baterai 10%, indikator supercharging aktif ada desimalnya dan petir double dengan menggunakan kabel dari brand Baseus. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di sini USB Dr. Cozy ya. Ini saya tidak bisa menampilkan dua. Coba saya buat seperti ini ya. Nah lihat ini dari sisi stop kontak mencapai hingga 25 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Cozy dia mencapai 21 watt dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21,2 watt. Yang aktif protokol daya cepat ini supercharger protokol sudah sesuai. Dari teori tabletnya supercharger protokol 22,5 watt real berada di daya 20, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 14%, super fast charging aktif, petir double tadi ya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di stop kontak versus USB Dr. Cozy. Nah, saya tata seperti ini. Dari sisi seluruh daya yang ada di stop kontak ini masih loading, dayanya naik ya menuju di daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia mencapai pada di daya stop kontak 27 watt. Kemudian kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy 22,8 watt atau 23 watt ya. Protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan seluruh daya
8,9 volt kali 2,5 ampere sama dengan 22, sekian watt. Dari teori ponselnya super fast charging Samsung 25 watt rel berada di daya 23 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Vention 70 watt. Lihat start dari baterai 3%, supercharger aktif 33 watt, ada desimalnya. Dengan menggunakan adapter charger Vention gandas charging 70 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di stop kontak versus USB Dr. Finisi. Sebentar saya tata dahulu, saya buat seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Dari sisi stop kontak kita lihat dia mencapai pada daya 25 watt. Nah, masih bisa naik. Kita tunggu sebentar ya. Kita lihat dari sisi USB Dr. Koshi yang jalan protokol isi daya cepat DC dengan seluruh daya 24 atau 25 watt maksimalnya ya. Seluruh dayanya lihat ini 8,9 volt kali 2,7 ampere sama dengan 23 watt. Kalau dari sisi stop kontak dia sudah stabil di daya 28 watt. Cukup bagus sekali. Bisa keluar desimalnya dengan kolaborasi adapter charger Vention. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Tranyo 120 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 18% ya. Tadi ada desimalnya dan dart charging juga aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di stop kontak versus USB Dr. Koshi. Lihat stop kontak mencapai 25 watt. Kemudian USB Dr. Koshi dia membaca yang jalan protokol daya cepat DC dengan seluruh daya 9 volt kali 2,3 ampere sama dengan 21,6 watt. Status dart chargingnya aktif ya, rel berada di daya 21, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya menggunakan adapter charger Vention gandas charging 70 watt. Lihat start dari baterai 12%, power charging aktif, ada desimalnya hypercharging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di stop kontak versus USB Dr. Koshi. Sebentar, seperti ini. Ini masih naik terus dayanya ya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, sepertinya sudah mencapai pada titik daya maksimal 28 watt stop kontak. Kemudian kita lihat dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. Lihat, dia jalan di protokol daya cepat PPS sekarang. Kemudian seluruh dayanya 8,6 volt kali 2,6 ampere sama dengan 22, sekian watt. Nah, lihat ini. Nah, stabil di sini ya. Dari teori Itel-nya power charging 45 watt, rel berada di daya 21 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Tetap saya gunakan adapter charger Tranyo 120 watt. Lihat start dari baterai 31%, SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di stop kontak versus USB Dr. Finisi. Stop kontak 45 watt. Kemudian USB Dr. Koshi jalan di 38, sekian watt. Protokol daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 9,6 volt kali 3,9 ampere sama dengan rel berada di daya 39 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat Samsung super fast charging 2.0 aktif. Start dari baterai 21% ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Lihat ini, dia jalan di PPS dengan dayanya 8,9 volt kali 3,7 ampere sama dengan 33,7 watt. Dari teori ponselnya 45 watt, rel berada di daya 45 watt. Samsung super fast charging aktif dan lewat jalur PPS ya yang aktif. Nah, kemudian coba kita lihat dari sisi perbandingan antara stop kontak dengan USB Dr. Koshi. Kalau stop kontak jalan di 41 watt.
Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger dari brand QuickTech yang support daya GaN charging 65 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, start dari baterai 20%, turbo charging 55 watt yang aktif, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di stop kontak, kombinasi atau kita bandingkan dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Lihat ini masih menaik dayanya menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sudah jalan di 55 watt stop kontak. Nah, 56 watt, 57 watt, nah maksimal 57 watt ya. Sekarang kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy membaca. Sebentar saya perjelas dahulu. Lihat yang jalan protokol daya cepat PPS dengan daya maksimalnya sekitar 47 watt, bisa dilihat di sini. Kemudian seluruh dayanya 9,1 volt kali 5,1 ampere sama dengan 46 watt. Nah, ini sudah sesuai, kabelnya support arus 5 ampere, dia rel berada di daya 55,1 ampere. Jadi benar-benar rel murni, kabelnya memiliki arus 5 ampere. Kemudian untuk ke ponsel Xiaomi 67 watt, dia jalan di turbo charging 55 watt ya. Karena yaitu seluruh daya Xiaomi turbo charging 60 watt itu ampere dikali volt. Voltnya 11 volt. Jadi 5 ampere dikali 11 volt sama dengan 55 watt. Sudah sesuai ya, cukup maksimal sekali outputnya ke Xiaomi turbo charging 67 watt rel berada di daya sekitar 45-46 watt naik turun. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 20%, flash charging aktif. Ini mode ponsel mati dahulu ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di stop kontak versus USB Dr. Cozy. Nah, sebentar saya tata dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau mode ponsel mati dia jalan di 11 watt. Kemudian seluruh dayanya 4,7 volt kali dia restart mengalami kenaikan voltase. Lihat ini. Tadi di angka 4 atau 5, sekarang jalan di 8 atau 9 volt. Lihat, langsung dayanya naik ke 37 watt stop kontak. Kemudian kita analisis dari sisi USB Dr. Cozy, dia jalan di protokol isi daya cepat DC dengan seluruh daya 8,6 volt kali 3,6 ampere sama dengan 31, sekian watt. Nah ya, lihat. Nah, ini kalau disetarakan dengan adapter charger bawaan kurang lebih dia juga segini. Kalau adapter charger bawaan sekitar jalan di ring di bawah 40 watt. Stabilnya ya, ini lihat, kita melihatnya dari sisi stabilnya sekitar 35 atau 34 sampai 40 watt itu ketika menggunakan adapter charger bawaan. Saya menggunakan adapter charger Tranyo. Nah ya, kalau saya ini jalan di Vivo flash charging sekitar 44 watt. Kalau melihat stabilnya seperti ini. Oke, sekarang coba saya nyalakan ponselnya, apakah keluar notifikasi desimal atau tidak. Saya nyalakan dahulu. Nah, lihat ini sudah saya nyalakan 24%, flash charging aktif, ada desimalnya dengan menggunakan kabel Baseus 100 watt. Cukup bagus sekali ya performanya. Support Vivo flash charging, ada desimalnya kurang lebih di Vivo flash charging 44 watt rel berada di daya sekitar 26 sampai tadi 30, sekian watt ketika mode ponsel mati. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini all around fast charging 100 watt aktif ya. Sekarang coba saya rubah ke mode hyper charging. Nah, lihat langsung ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi seluruh daya yang ada di USB Dr. Cozy versus stop kontak. Lihat ini, dia dari sisi stop kontak mencapai pada daya 76 watt, 75 watt, 77 watt masih naik. Kemudian dari sisi seluruh daya yang ada di USB Dr. Cozy, sebentar saya perjelas dahulu. Lihat, 8,9 volt kali 7,4 ampere sama dengan 67 watt maksimalnya. Lihat. Nah, secara USB Dr. Cozy tadi USB-C markernya dia 5 ampere.
Kemudian saya peras ke ponsel Infinix 100 watt ini, dia bisa mencapai hingga 7,9 ampere. Artinya spesifikasi relnya dia bisa dibawa ke arus 8 ampere. Tadi lihat menyentuh di 8 ampere ya, lihat ini ampernya, lihat 8,1 ampere maksimalnya. Jadi cukup bagus sekali, rel dari kabel ini bisa mencapai hingga 8 ampere dari spesifikasi 5 ampere. Rel berada di daya tadi maksimalnya 73 watt maksimalnya ke ponsel Infinix Allround Fast Charging 100 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Sekarang kita cek atau saya dekatkan biar lebih jelas seluruh dayanya. Dari sisi USB Dr. Koshi, lihat dia jalan di PD 3.0. Kemudian dayanya 27,7 watt dengan seluruh daya 15 volt kali 1,8 ampere sama dengan 27,7 watt. Sekarang coba kita cek dari sisi stop kontak. Nah, ini saya taruh di sini. Kalau stop kontak membaca, dia mencapai 33 watt. Nah, intinya kabel ini support ya untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4 ataupun Chromebook 4 lainnya atau laptop yang support PD 45 watt. Rel berada di daya sekitar 27, sekian watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advance Soulmate X yang support Type C full fungsi 20 volt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Coba kita lihat dari sisi stop kontak dahulu. Dia jalan di 18 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi seluruh daya yang ada di USB Dr. Koshi. Sebentar saya tata dahulu. Nah, lihat ini. Dia mencapai, nah untuk laptop Windows yang support Type C 20 volt itu yang dilihat jangan wattnya tapi voltnya. Lihat ini, dia jalan di 19,7 volt. Nah, ini sudah masuk dalam kategori ring 20 volt. Tidak mungkin, kadang ada yang 20 volt bulat atau kadang ada yang mendekati 20 volt. Intinya dia mendekati 20 volt. Lihat ini. Dan ini menurut saya sudah terbaca di 20 volt. Kalau ampernya 0,7 ampere sama dengan 15,6 watt. Jalan di protokol ISDA cepat PD 3.0. Nah, kenapa kok jalannya atau outputnya rendah ke laptop ini? Karena laptopnya mode mati. Nah, kalau mode hidup biasanya di jalan atau jalan dengan output di atas 20 watt. Jadi kabel ini bisa ya untuk charging ke laptop Type C full fungsi jalan di 20 volt. Baik, lanjut tes charging ke power bank QuickTech. Ini support input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger dari brand Note X yang support daya ini 140 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 30%. Nah, lihat dari sisi power banknya membaca, dia mencapai pada input 85 watt. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Koshi. Kemudian kita bandingkan dengan stop kontak. Stop kontak dia mencapai 100 watt. Lihat ini. Kemudian USB Dr. Koshi, sebentar saya perjelas dahulu. Lihat ini, dia jalan di PD 3.0 dengan output mencapai hingga 87,4 watt. Seluruh dayanya 19, sekian volt kali 4,4 ampere sama dengan ini 87,4 watt. Nah, cukup maksimal sekali ya yang jalan di PD 3.0. Secara spesifikasi power banknya support input daya 90 watt ya. Ini kenapa kok 87,5 watt? Karena sekali lagi sudah ada resistensinya. Nah ya, tadi saya tes ketika ke ponsel 25 watt resistensinya sekitar 0,5 watt. Nah, mungkin ini resistensinya kalau ke power bank bisa mencapai 2,5 watt. Kira-kira seperti itu. Intinya kabel ini support untuk charging ke power bank yang memiliki input daya 90 watt. Rel kurang lebih berada di daya 87,5 watt. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 watt dengan menggunakan adapter charger dari brand QuickTech GAN 65 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 2%, mode ponsel mati ya. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nah, lihat ini, secara stop kontak
dia mencapai pada daya maksimal 53 watt, mode ponsel mati pada detik ke 45 detik. Selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Sekarang kita cek ponselnya. Nah, ini ya, sudah terisi 71% dalam waktu 30 menit. Nah, menurut saya ini jalan di turbo charger 55 watt. Kalau turbo charger 67 watt, 30 menit terisi sekitar 80%. Oke, kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak, masih stabil di 27 watt. Pertama kali colok jalan di atas 50 watt. Ya, oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger dahulu. Nah, temperatur adapter panas tapi tidak terlalu menyengat ya, wajar karena 65 watt versus 55 watt, 52 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur chip kabel charger. Nah, lihat ini chip kabel chargernya, saya cek temperaturnya dingin ya, hangat normal cuma 35 derajat Celcius. Nah, lihat ini. Coba kita cek temperatur ponselnya, juga hangat normal cuma di 38-39 derajat Celcius. Karena ponsel 67 watt jalan turbo charging 55 watt ya, tidak terlalu panas. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 50 menit. Oke, kita cek ponselnya. Lihat, sudah terisi full 100% dalam waktu 50 menit. Coba saya dekatkan, mau lebih dekat lagi. Nah, sebentar. Nah, lihat ini ya, terisi full 100% dalam waktu 50 menit. Baik, jadi kesimpulannya kabel PD dari brand Baseus dikasih nama Baseus Coolplay, yang secara spesifikasi dia tertulis 100 watt, tapi saya cek menggunakan USB Dr. Finissi pada fitur USB-C markernya. Dia relnya bisa mencapai hingga 250 watt dengan struktur daya 5 ampere dikali 50 volt. Saya lebih percaya dengan menggunakan USB Dr. Finissi daripada yang tertulis pada spesifikasi ini. Jadi saya koreksi, ini bukan 100 watt spesifikasinya, tapi 250 watt. Oke, lanjut. Dari sisi building quality kabelnya cukup bagus sekali dengan model kepala aluminium seperti ini, dan ukuran desain kabel yang sangat besar sekali tapi lentur, tidak kaku seperti kawat yang ada pada kabel bawaan ponsel. Nah, beda kabel ini. Kemudian model kepala seperti ini, lepas colok itu enak, tidak licin karena ini aluminium dikombinasikan dengan PVC sehingga mudah ya digunakan untuk lepas colok, tidak licin, dan ada LED indikatornya sehingga ketika terhubung ke listrik, dia terhubung dengan benar, dia akan nyala. Nah, sebuah notifikasi yang cukup bagus. Saya lanjut. Dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah ya, 100% support fast charging ataupun turbo charging ataupun flash charging dan lain-lain. Tadi saya tes mulai dari ponsel daya paling rendah Samsung 15 watt hingga ponsel yang daya paling tinggi Infinix all around 100 watt, semuanya aktif, tidak ada masalah. Kemudian saya tes ke laptop, PD juga aktif ataupun Type C full fungsi 20 volt, dia juga aktif di sekitar 19, sekian volt. Nah, menurut saya itu jalan di 20 volt juga. Kemudian saya tes ke power bank juga cukup bagus sekali, bisa mencapai pada output tertinggi pada kabel ini, yaitu sekitar di atas 80 watt. Tadi saya tes ke Cooktek ini yang support input daya 90 watt. Kemudian dari sisi spesifikasi ya, kabel ini dia menggunakan arus 5 ampere. Nah, kemudian 50 volt sama dengan 250 watt. Tapi cukup bagus sekali dari sisi rel ampernya, ketika kita peras menuju di atas 5 ampere dia ngangkat. Tadi saya tes ke Infinix all around 100 watt, dia jalan di 8 ampere. Nah, cukup bagus sekali dan saya pegang tidak panas, tidak terjadi hangat atau panas, tidak ada masalah, hanya dingin normal. Nah, lihat. Ini 5 ampere kabelnya secara spesifikasi, tapi bisa jalan memenuhi permintaan Infinix 100 watt hingga 8 ampere, bukan kaleng-kaleng performanya. Lanjut, dari sisi kemampuan speed charging, tadi saya tes ke ponsel ini Xiaomi Poco N6 Pro ini, dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 50 sampai 51 menit. Nah, speed chargingnya di atas dari kabel bawaan ponsel Xiaomi Turbo Charging. Nah, Xiaomi Turbo Charging ini 60 watt atau 6 ampere. Nah, ini
cuma 55 watt, turbo chargingnya 5 ampere, tapi speed chargingnya bisa mengalahkan atau lebih cepat daripada Xiaomi turbo charging 60 watt atau 6 ampere. Jadi kabel ini sangat stabil sekali dan sangat cepat sekali, bisa mengalahkan speednya kabel bawaan ponsel. Jadi secara keseluruhan performa kabel ini cukup cepat sekali, speed chargingnya dengan built-in quality yang cukup bagus sekali, dan desain yang beda 100% support fast charging ataupun turbo charging dibanderol dengan yang harga sangat murah. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes Baseus Coolplay ini. Kalau teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman tertarik untuk membeli kabel ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.